Inspiration. Shalom, halo Sobat Inspirasi. Kali ini kita kembali ada di acara The Inspiration. Kali ini kita akan mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Pastor Reguel Lewi. Yeay. Halo. Ya, Pastor Reguel biasa disebut Pastor L. Pastor, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut tentang ini temanya kita hari ini, hubunganmu itu sehat nggak? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut, akan kita ulik di podcast kita yang menarik ini. Tapi sebelumnya, Pastor boleh kenalin diri dulu lebih lengkap, biar para sobat di Inspiration sini bisa kenal lebih dekat ya dengan Pastor L. Silakan, Pastor. Oke, nama saya Reguel Lewi. Beberapa orang manggil saya Pastor L, ada manggil saya KL dan sebagainya. Saya itu manusia, ya, pria. Saya tinggal di kota Jakarta dan saya melayani. Saya hamba Tuhan dan juga kebetulan punya suara dan pengaruh lumayan di sosial media. Saya saat ini selain sebagai orang melayani kemana-mana, saya juga melayani sebagai gembala eksekutif di satu gereja di Jakarta Selatan namanya New International Church. Mainly saya itu, selain saya bicara kemana-mana, bantu pelayanan di mana-mana. Dan saya punya istri satu dan satu-satunya kayaknya. Nggak pengen nambah lagi, satu aja nggak mudah ya. And I think that'll be all dari saya sih. Iya, sangat menarik. Mungkin ada sebagian yang tahu sebuah lagu yang cukup bagus banget, yang saya juga sangat diberkati, judulnya tuh Sungguh Indah. Nah, ini kebetulan Pastor L yang menciptakan. Ya, pasti tahu ya, sering nonton di YouTube. Lagunya keren banget dan sangat-sangat luar biasa. Nanti nyanyi ya, Pastor ya, terakhir. Udah disuruh ya udah. Oh, siap. Sebelumnya kita mau ulik dulu tentang tema kita, yaitu hubunganmu itu sehat gak? Nih kebetulan Pastor juga memang yang berpengalaman dalam bidang relationship, tentang itu ya Pastor ya. Jadi ahlinya nih kita datangkan, kebetulan dari Sobat Inspirasi tentunya saya yakin setelah podcast kita ini bisa mendapatkan banyak inspirasi juga. Nah ini, Pastor, ada pertanyaan yang memang kita ada kumpulkan dari Sobat Inspirasi. Saya harap nanti Pastor bisa kasih masukan, ya, masukan-masukan. Ya, betul. Jadi nantinya Sobat Inspirasi juga bisa getting something from this podcast, ya. Oke. Pertama, Pastor, ini ada pertanyaan nih. Apa ciri atau indikator sebuah hubungan relationship itu sehat? Nah, ini penting ya. Ya. Jawaban saya sangat tergantung dari bagaimana kita menyikapi relationship itu seperti apa. Ya pendeknya, indikatornya ada. Panjangnya, pertama kita harus tahu bahwa relationship itu juga kebutuhan kita. Dan kesehatan itu tidak ada di hubungan. Kesehatan tuh ada di orangnya. So, sama kayak prinsipnya gini, bahwa kita berasumsi bahwa hubungan yang sehat, pernikahan yang bahagia, pernikahan penuh cinta, kita berasumsi bahwa cinta, kesehatan itu ada di hubungannya. But actually it's not. Itu tidak ada di hubungannya. Itu ada di orangnya. Jadi kesehatan sebuah hubungan sangat dipengaruhi kesehatan individu yang terlibat di dalam hubungannya. Kalau saya mau kasih contoh, sebuah hubungan yang sehat, sebuah makanan yang sehat itu sangat tergantung dari bagaimana persiapan bahan makanannya. Kalau saya mau bilang nasi goreng telur, nasi goreng telur yang sehat dan bagus itu dibuat dari satu nasi yang sehat, nasi yang baik dengan telur yang baik. So, dua-duanya harus baik, pas dicampur baru jadi enak. Kalau misalnya satu aja busuk, maka yang busuk, misal telur yang busuk bisa overpower yang baik. Nah, makanya kadang saya selalu bilang bahwa relationship itu, dinamika hubungan itu prinsipnya mirip sama kayak bau kamar kita. Yeah. Bau kamar kita itu dipengaruhi sama orang yang ada di dalamnya. Jadi kalau orang ada di dalamnya itu nyemprotin
wangi tertentu atau mengeluarkan wangi tertentu, ya bau itu yang kita cium. Sama, di dalam relationship kita kadang harus tahu juga nilai-nilai apa yang kita tabur di situ. Karena nilai yang kita tabur di situ itu menentukan hubungannya seperti apa. So, pertama harus tanya dulu orangnya sehat apa enggak. Nah, sehat itu juga nggak mudah. Karena gini, sehat itu tidak sama dengan sempurna. Karena banyak orang berpikir bahwa sehat itu pasti sempurna. No, it's not. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan almarhumah ya. Durce Gamalama juga bilang kesempurnaan milik Allah gitu, kekurangan milik kita katanya. Nobody is perfect, but someone can be healthy. Kita juga harus sadar bahwa manusia itu Roma 3:23 bilang manusia telah kehilangan jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang punya potensi red flag. Nah, bagi saya kesehatan seseorang itu bisa dilihat dari 3 hal. Dari green flag-nya dia, yellow flag-nya dia, dan red flag-nya dia. Green flag itu bicara sisi baik dari seseorang, sisi yang indah dari seseorang, sisi yang kita bisa celebrate, kelebihan-kelebihan kita. Semua orang punya kelebihan. Semua orang, termasuk saya, termasuk tim semua di sini punya kelebihan. Nah, bagaimana kelebihan itu bisa direspon ya oleh individu yang satunya, itu akan membantu. Kemudian yellow flag. Yellow flag ini kalau ibarat kalau di lampu kan ini kan istilahnya buat apa? Yellow flag itu kalau lampu kuning itu kan kalau di Jakarta sih buat diterabas sih, tapi sebenarnya itu kan buat hati-hati maksudnya kan. Hati-hati. Nah, sama, setiap manusia itu punya yellow flag, yaitu sesuatu yang mungkin bukan dosa tapi bikin kita deg-degan gitu. Misalnya kayak kualitas ini kok gimana gitu. Ya contohnya kayak orang yang susah terbuka. Itu sebenarnya kan dosa juga enggak. Cuma kan harus hati-hati. Sebenarnya red flag itu dosa. Kita punya dosa favorit, kita punya pergumulan yang terus-menerus. So hubungan yang sehat dari apa yang saya perhatiin yang bikin seorang sehat ada hubungan di mana saat green flag dari setiap orang tuh bisa di-celebrate, bisa saling dihargai. Yellow flag-nya bisa ditolerate, bisa ditoleransi satu sama lain. Kekurangan orang itu bisa diterima dan red flag kedua orang itu mereka saling melawan. Dalam arti gini, red flag ini harus kita yang lawan. Karena dosa harus kita yang lawan. Kita nggak bisa expect orang lain untuk bantu kita lawan dosa dan pergumulan kita sendiri. Kita yang harus lawan sendiri. So, kalau 3 hal itu terjadi, ya saya bisa bilang bahwa orang akan lebih sehat sih. Karena itu adalah akar dari komunikasi yang lebih sehat. Yeah. Itulah akar dari keterbukaan yang lebih baik. Itu akar di mana seseorang bisa lebih banyak ngobrol dan mengatur ekspektasi mereka. Sehingga ujung-ujungnya hubungannya jadi lebih relax, hubungannya jadi lebih baik. Dan ini bukan cuma soal relationship pacaran atau marriage ya. Pertemanan, bahkan di dalam kantor dan sebagainya pun seperti itu. Bahkan dalam gereja pun semua seperti itu. Basically, it's between healthy people. So, kita juga harus cek kita healthy apa enggak. Paling itu sih. Iya, betul. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari masing-masing juga ya. Betul. Pastor. Kita harus sadar. Betul. Kita nggak ada orang yang sempurna. Betul banget. So, ya kita juga harus sadar. Kita harus sibuk membangun diri kita sendiri, kalau saya bilang. Kita jangan sibuk nodongin tangan jari kita ke orang lain. Karena saya berkali-kali bilang bahwa saya kan di gereja yang saya gembalakan, saya BPN sering banget kan, maksudnya bimbingan marriage counseling saya sering banget. Saya berkali-kali bilang, sebelum kamu married, kamu tanya dulu, kalau misalnya dia nggak berubah, kelakuannya begitu, kamu masih bisa terima nggak? Karena salah satu mitos terbesar dalam marriage yang telah menghancurkan begitu banyak pernikahan adalah sebuah statement, nanti juga dia berubah. Itu menurut saya mitos paling besar, karena jarang sekali. Orang tuh berubah nggak mudah. Kita ngubah diri kita sendiri aja sulit, apalagi ngubah orang lain. Bisa nggak berubah? Bisa. Bukan nggak bisa. Cuma tidak mudah. Kadang orang berubah tuh karena ada sentuhan dari Roh Kudus yang begitu kencang yang membelokkan conviction-nya dia. Tapi rata-rata orang not easy to change. So, ya paling berangkat dari situlah. Iya. Menurut pengalaman berarti susah ya untuk berubah ya? Maksudnya kalau tidak dari diri sendiri yang memang mau berubah. Saya sih lihat susah banget. Susah ya? Saya lihat orang berubah itu cuma 2. Satu, kalau ada hembusan dari Roh Kudus yang begitu menampol dia, yang bikin dia berlutut, sampai membelokkan conviction dia, keyakinan dia atas benar dan salah, itu banyak, itu nggak sedikit terjadi, tapi nggak semua orang mengalami hal itu. Yang kedua adalah keyakinan Roh Kudus untuk dia secara pribadi ingin berubah ke arah yang lebih baik, slow but sure. Karena
kadang ada Roh Kudus bisa manifest yang sampai dia tuh berubah banget. Tapi rata-rata manusia normal berubahnya pelan-pelan. Itu pun nggak mudah. Semakin dia udah terbiasa dengan kebiasaan yang lama, dia akan makin sulit berubah. Nah, yang paling sulit adalah kalau misalnya itu bukan dosa. Kalau misalnya itu dosa, conviction-nya dia untuk berubah tuh mungkin lebih kuat. Tapi kalau misalnya itu bukan dosa, mungkin kayak cuma semacam kebiasaan buruk yang menyebalkan. Temper misalnya, sering sekali-sekali naik darah gitu. Kan kita bilang marah nggak dosa, marah-marah yang dosa gitu maksudnya kan. Itu akan lebih sulit belok karena conviction dia tuh nggak terlalu kuat gitu. Nah, memang kesimpulannya manusia itu kompleks, nggak mudah. Makanya balikinnya kita harus bertanya, can we accept this person? Entah di lingkungan pertemanan, kalau dalam lingkungan pernikahan. Kalau pernikahan itu lebih nggak mudah. Makanya dari awal saya selalu bilang, pada waktu pacaran buka mata lebar-lebar, pas menikah udah tutup aja matamu, anggap aja kamu buta gitu maksudnya. Karena kalau temen itu lebih gampang. Temen kamu tinggal jaga jarak. Kamu nggak suka sama seorang, kamu tinggal tetap mengasihi dia, tapi kamu keep distance. Tapi kamu nggak bisa keep distance sama istri atau suami kamu kan, maksudnya ketemu tiap hari. So jadi kalau misalnya kamu ada problem sama orang, just keep distance. Kalau pertemanan itu gampang. Yang sulit itu kalau misalnya satu kelompok, satu community, satu tempat kerja yang ketemu tiap hari, dan paling sulit itu satu rumah tangga. So makanya be wise bagi yang masih jomblo. Kalau yang udah menikah ya nasi udah jadi capcay, udah nikmatin aja gitu. Terima apa adanya. Udah terima aja. Udah kontrak mati seumur hidup. Betul banget. Tapi sebenarnya orang yang seperti itu tuh apakah ada pengaruh dari background keluarga atau Tentu gimana? saja. Iya, Sepeser ya setuju ya. Wah itu yang paling pengaruh. Membentuk banget ya Sep, secara ininya ya. Itu menurut saya background keluarga, bagaimana kita dibesarkan, bagaimana kita melihat suatu keadaan, bagaimana kita melihat pola komunikasi orang tua kita, bagaimana kita melihat respons sebab akibat yang diakibatkan orang tua kita. No, itu tuh pengaruh paling besar. Nah, tidak semua orang punya proper self-awareness atau anak sekarang bilang kesadaran diri untuk dia dengan sengaja membelokkan kalau misalnya dia tahu itu salah. Karena kadang kita tuh hidup, kadang ada keluarga-keluarga yang mungkin kita hidup di satu realita yang kita pikir tuh biasa aja. Begitu kita bertemu Tuhan, kita buka Alkitab, kita baru sadar, oh ini toxic ini. Benar-benar. Kadang kita nggak sadar. Nah, kesadaran bahwa itu masalah, itu yang harus disadarin. Dan makanya harusnya pada waktu seorang pacaran atau dating, itu jadi tempat di mana dia harusnya bisa sadar. Dan komunitas, komsel, itu juga harusnya jadi tempat di mana dia bisa punya kesadaran bahwa pola yang kamu lakukan tuh nggak benar dan bisa merusak kamu di masa depan. Jadi memang kadang itu perjuangan kita bahwa gini, orang tua kita nggak sempurna, tapi bukan berarti kita maki-maki mereka. Kita hanya bisa pick up where they left off dan kita hanya bisa berdoa dan dengan bantuan Roh Kudus hal-hal buruk yang mereka lakukan itu berhenti di kita. Jadi memang perlu ada self awareness dan perjuangannya di situ. Tidak ada orang sempurna, tapi seseorang bisa berjuang jadi lebih baik dari hari ke hari. Lebih ke arah situ. Makanya saya selalu bilang bahwa misalnya siapapun yang sekarang udah jadi orang tua, apalagi yang jadi orang tua kecil yang masih muda gitu, saya selalu ngomong sama mereka, anak itu sering gagal dengar. Kalau dia punya anak pasti ngerti lah, tapi tidak bisa gagal niru. Seringkali orang-orang yang kita yang justru yang kita benci, karakter yang kita benci, anak kita tiru gitu maksudnya. Saya udah ngeliatin begitu banyak jemaat saya yang benci sama bapaknya, tapi kelakuan bapaknya dia tiru. Yang jeleknya ditiru, sampai kayak ini bencinya gimana kamu nih? Jadi dia benci bapaknya tukang pukul, dia tukang pukul juga. So kita perlu punya mindset dengan bantuan Roh Kudus. Kalau ada yang buruk, it stops with me. Perlu situ sih. Iya, betul. Alasannya kayak balas dendam. Saya juga pernah diperlakukan begitu, maka saya harus gitu kan. Sekarang kita mau pikir, kita mau jadi bagian dari problem atau bagian dari solusi. Kalau jadi bagian problem, kita akan create another monster. Kamu udah punya potensi monster nih. Masa kamu tega anak kamu jadi monster juga gitu maksudnya. Nah, biasa yang bisa memutuskan hal itu hanyalah kasih Tuhan. Jadi gini, saya suka ada kata shalom. Shalom itu kita kan sering di gereja pakai kata shalom gitu kan. Kita sering banget ngasal pakai kata itu. Shalom is actually very deep. Dia itu, dan shalom itu menunjukkan kesehatan hubungan yang bagus banget. Oke, saya akan jelasin gini. Shalom itu kan artinya dalam bahasa Inggris wellness, wholeness, completeness. Peace, damai. Makanya bahasa Arabnya assalamualaikum gitu. Tapi sebenarnya it's deeper than that. Shalom itu punya 4 aspek.
Itu satu, kamu berdamai dengan Allah, berdamai dengan Tuhan, kamu berdamai dengan manusia, tetanggamu, sesamamu, kamu berdamai dengan dirimu sendiri, dan keempat, kamu berdamai dengan lingkungan. Jadi kesehatan seseorang dipicu dari 4 hal itu. Can you make peace? Have you made peace with God? Have you made peace with your neighbor? Have you made peace with your nature? Have you made peace with yourself? Nah, Tuhan tahu itu nggak mudah. Itu harmoni di Taman Eden tuh maunya kayak gitu. Cuma kan dosa merusak. Betul. Maka dari itu, Yesus tahu hal itu, dia turun, dia kasih modal kita. Karena di antara 4 itu yang paling sulit adalah berdamai dengan Tuhan. Nah, makanya dia yang intentional berdamai dengan kita supaya kita punya modal kasih untuk berdamai dengan 3 sisanya. So dimulai dari Tuhan, harusnya hubungan tuh akan kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan sesamamu, dan berdamai dengan lingkungan. Nah, kadang orang bisa jago 2 tapi bego di 2-nya. Kadang bisa hebat 3, kadang cuma bisa pintar 1. Saya tahu ada orang sudah berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesamanya, belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia masih bisa sulit mengampuni dirinya sendiri. Dia masih gagal untuk bisa menerima keadaan dia. Jadi, it's a struggle. Tapi saya belajar bahwa kasih Tuhan tuh kadang seperti nyalain lampu di satu ruangan. Jadi tadi lampunya gelap, terus kasih Tuhan itu, kasih karunia Tuhan tuh kayak menerangi lampu itu. Karena Tuhan kan terang kan ya. Aku adalah terang, dia bilang. Nah, dan kamu bisa lihat bahwa kamar itu, kamu baru sadar pada lampu nyala, kamar kamu berantakan. Gini, terang Tuhan tidak selalu menjadikan hidupmu rapih. Terang Tuhan tidak selalu menjadikan kamarmu rapih. Kamarmu bisa masih berantakan. Tapi kamu jadi tahu bagian mana yang harus kamu beresin. Kamu bisa mulai dari situ. Kasih Tuhan kira-kira kayak gitu. Nangkep ya, aplikasinya, penggambarannya nangkep banget. Ya, luar biasa. Baik, Pastor. Akibat, kita pertanyaan selanjutnya nih ya. Akibat atau keuntungan dampak ketika sebuah relationship itu sehat. Ya toh, tadi apa saja tipsnya sudah dibilang sama Pastor. Ketika keuntungannya, akibat atau keuntungan dampak ketika sebuah relationship sehat itu apa? Kayak gitu. Yang kita alami. Saya selalu melihat bahwa salah satu bukti terbaik relationship sehat hasilnya adalah fruitfulness. Fruitfulness itu ada buah yang baik. Buah roh, buah itu bisa dalam bentuk buah roh, bisa dalam bentuk kehidupan. Kenapa? Karena gini, sebuah pohon itu adalah campuran dari campuran dari tanah dan benih yang kawin kasarnya gitu, sehingga menghasilkan pohon yang baik. Dan kadang kan hubungan kita sama Tuhan kan diidentikan sebagai sebuah benih dan kemudian menjadi pohon. Nah, makanya Tuhan berkali-kali bilang bahwa aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Keintiman itu bisa berbuah, membuahkan sesuatu. Gak usah keintiman antara Tuhan dan manusia, keintiman dengan suami dan istri aja bisa berbuah. Bisa melahirkan satu buah hati yang namanya anak. So, fruitfulness itu bisa, relationship yang baik dampaknya luar biasa. Satu, dia self-confidence yang tinggi, karena dia masih diterima di rumah. Dia nggak cari-cari confidence di luar. Kedua, tingkat sukacita dan ketahanan mental jauh lebih tinggi. Terus, pintu-pintu jauh lebih terbuka. Kenapa? Karena Mazmur 133 bilang misalnya, sungguh alangkah baiknya jika saudara itu rukun, karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Pada waktu ada unity di situ, berkat itu terbuka lebih besar. Saya dari Jakarta tahu banyak perusahaan-perusahaan yang besar banget tiba-tiba terguncang pada waktu keluarga pemilik perusahaan dinasti itu mengalami apa yang disebut disunity. Si anak ini pengen ngambil aset yang ini, anak ini mengambil aset yang terjadi, akhirnya perusahaannya crumbling down dari dalam. There is power in unity, in family, in relationship. Dan di dalam gereja ada kuasa besar pada waktu dari yang pastorsnya, pelayannya, pemimpinnya, dan melangkah ke arah yang sama, di dalam unity yang sama. Satu, yang namanya volunteersnya, pengerjaan jadi lebih semangat karena mereka tahu di rumah mereka, suara mereka dengar. Kedua, ada kuasa yang besar dan akhirnya gini, unity ini bahkan praktis ya, itu akan berujung ke financial di dalam gereja itu sendiri. Jadi gereja-gereja yang finansialnya kuat, gereja-gereja unity-nya kuat gitu maksudnya. Nah, ketiga, dalam perusahaan pun orang-orang yang bekerja itu bisa dampaknya karena mereka sadar, mereka merasa jadi bagian, mereka akan niat lebih besar. So, basically, the unity in relationship dampaknya itu besar. Besar banget. Dampaknya besar kemana-mana, nyampe ke ekonomi iya, nyampe ke mental iya, nyampe ke interpersonal iya, nyampe ke intrapersonal skills iya.
Karena gini, kita gimana pun adalah produk dari sebuah hubungan. Ya. Kita itu kan saya dan semua yang di sini kan juga produk sebuah hubungan dari orang tua kita. Ada yang lahir dari batu nggak di sini? Just asking gitu. Nggak ada kan? Jadi sangat normal kalau kita sadar bahwa relationship itu bukan cuma keinginan tapi sebuah kebutuhan. Ya. Jadi maka dari itulah kalau kebutuhan itu bisa diberesin, maka berkat tuh mengalir dari situ. Jadi makanya berkali-kali sebagai hamba Tuhan pun fokus terbesar saya itu bukan yang bangun gereja, tapi ngurusin rumah tangga saya. Karena saya tahu banyak biggest problem di gereja dari kacamata saya. Biggest problem di pelayanan, problemnya bukan di pelayanan. Problemnya di keluarga pendetanya. Saya nggak mau nyindir siapa-siapa, saya rasa nggak tahu di sini iya apa enggak. Semoga enggak dalam nama Yesus. Tapi banyak gereja kayak gitu. So seorang hamba Tuhan harus benar-benar lebih peduli. Kalau saya boleh bilang, you have to care about rumah tanggamu lebih daripada rumah Tuhan. Karena itu prioritasnya benar. Betul. Yang pertama kalau Tuhan bangun di kitab Kejadian itu rumah tangga, bukan rumah Tuhan, bukan gereja. If you know the right priority, apa yang dari dalam itu, kesehatan dari dalam itu akan melimpah keluar. Karena kesehatan itu bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Kalau kamu tahu ada iklan minuman vitamin C, ingat kan? Ada satu yang UC itu, tagline-nya gini kan, healthy inside, fresh outside. Karena kesehatan itu dari dalam. Yeah. Kayak orang misalnya kulitnya jerawatan sekalipun. Yeah. Jerawatnya dia memang, apakah karena mukanya kotor? Iya, tapi kan sebenarnya isu hormon dalam. Yeah. So, semua dari dalam itu penting. So, hal-hal yang kecil yang kita punya, keluarga kita, relationship kita, saya rasa it's the first priority. Kan dari situlah bergantung prioritas-prioritas lain. Gimana Sobat Inspirasi? Hubungan dalam keluarga apakah sudah benar? Apakah sudah seperti yang dibilang Pastor L tadi? It's not easy, tapi menurut saya itu layak diperjuangkan. Nggak mudah loh. Betul bahkan banget. Bagi saya sendiri itu nggak mudah. Kan ada yang dari keluarga kecil, terus pertama core family dulu, yaitu kita dan keluarga kecil kita. Yep. Terus extended family jauh lebih sulit. Jauh lebih sulit, yang keluarga yang udah sama adik, sama orang tua kita, sama nenek, kakek nenek kita. Wah, itu sulit sekali. Kenapa? Karena keluarga makin gede makin dramatis gitu sebenarnya. Apalagi saya tahu, saya udah ngurusin problem keluarga banyak banget. Di antara satu keluarga yang sehat, ada yang sakit jiwa aja satu, ada yang antik satu gitu. Nah itu tipsnya apa, Pastor L? Menghadapi yang begitu apa? Kalau teman kan kita bisa jaga jarak nih, lah ini keluarga sendiri gitu loh. Tipsnya apa? Kalau misalnya extended family, jaga jarak masih bisa, walaupun nggak bisa kayak teman. Minimal rumahnya dipisah. Kalau keluarga inti, kan tiap hari ketemu nih. Nah misalkan. Itu tantangan di situ. Di situ gini. Kalau misalnya keluarga inti, kita nggak bisa expect dia yang berubah. Kita expect kita dulu yang berubah. Gini, ada sebuah apa istilahnya? Treatment psikologi yang surprisingly sama firman Tuhan nggak nabrak. Kalau ada di antara satu keluargamu ada seorang sakit, kamu harus yang sakitnya harus ke psikolog. Tapi kalau dia sakit tapi dia nggak sadar dia bermasalah, yang ke psikolog harusnya keluarganya. Supaya dia punya mental cukup hadapin si makhluk gaib ini satu. Jujur aja gitu maksudnya. Saya cuma honest aja. Dan kalau misalnya ada keluargamu yang absurd, luar biasa ada satu aja, berarti harusnya kamu harus ke psikolog dan harus ke Tuhan. Jadi kamu belum bisa expect dia. Karena dia sendiri gak sadar dia sakit. Paling enak kalau dia sadar dia bermasalah. Tapi kalau dia gak sadar, memang kitanya harus dekat-dekat Tuhan. Itu. Kita yang harus mendekat ke Sang Penyembuh. Supaya biar gini, kalau dia gila, minimal kita jangan gila. I see. Apakah caranya dia? Tentu saja tidak. Tapi ya, kalau menurut istilah saya, this too shall pass. Semua ini akan berlalu. Toh yang gila ini juga umurnya kan nggak terus-terusan hidup juga kan. Akan ada waktunya dia ketemu Tuhan, nggak tahu kena api apa ketemu surga, kita nggak tahu kan maksudnya. Tapi ya realitanya gitu. Betul. This too shall pass. So I'm just talking facts. Saya cuma ngomong faktanya aja. Jadi. Setuju sih, Pastor. Berarti kita mulai dari diri sendiri aja dulu yang boleh jangan berharap dia berubah, tapi dari kita ya. Iya, karena takut yang orang kayak gini nggak in control dengan diri sendiri. Seseorang bisa punya satu barang, seseorang bisa punya handphone. Tidak berarti dia bisa menguasai handphone itu loh. Dia bisa beli handphone itu, tidak berarti dia menguasai fiturnya. Saya tahu ada orang-orang yang punya handphone mahal, tapi nggak tahu dalamnya ada kalkulator.
Bodoh kan? Padahal basic banget ya. Padahal basic banget, dia nggak tahu ada kalkulator. Nah sekarang handphone aja dia nggak tahu apalagi hidupnya sendiri. Betul. Ya gitu aja sebenarnya. Jadi memang harus kita yang siap. Jadi kasarnya yang waras harus rise higher. Oh iya. Harus berdiri lebih tinggi. Iya. Saya ngomong ini bukan berarti mudah ya. Iya, Oke? iya. Saya cuma ngomong idealnya seperti apa. Tapi kamu akan naik turun susah. Kamu akan ditantang sekali respons kamu. Tapi percayalah kamu bikin salah, kamu tetap jatuh di jaring kasih karunia Tuhan kok. Tuhan tahu struggle kita kok. Tuhan tahu ini gak mudah. Tuhan tahu kita akan meresponnya dengan salah. But God is there with you. Cuma itu yang saya bisa bilang. Setuju. Jadi tetap berdoa supaya dia juga bisa berubahkan. Nothing is impossible. Kalau Tuhan bisa, ya someday bisa nggak dia berubah? Bisa. Tapi until itu terjadi, kita yang harus menyesuaikan mulai dari diri kita yang juga harus ngatur ekspektasi kita. Betul. Misalnya nih orang emang sorry ya, terbukti kagak waras. Ya kita harus mikir juga, kamu orang waras. Jangan perlakukan dia kayak orang waras gitu maksudnya. Perlakukan dia kayak orang yang nggak waras dan kita harus belajar cara perlakuinnya. Ya praktisnya seperti itu. Betul. Siap. Baik, terima kasih masukannya, Pastor. Oke, ini pertanyaan. Tadi kan kita bicara berbagai macam problematika dalam relationship ya, keluarga, hubungan dalam suami istri dan lain-lain. Apakah sebuah hubungan yang sehat itu berarti tanpa konflik? Nah nih kayak wah udah bisa cukup dewasa, menghadapi pasangan sudah oke banget, dekat dengan Tuhan. Tapi sebenarnya apakah tanpa konflik? Nah itu. Nggak ada, saya sama istri saya aja konflik mulu kok. Film apa yang kita mau tonton, makanan apa. Konflik itu biasa. Kesehatan tidak dilihat dari ada tidaknya konflik. Kesehatan dilihat dari bagaimana kita meresponi konflik. Iya betul. Karena manusia itu sampai kapanpun nggak ada yang sama. Kita mau iman sama, kelaminannya beda gitu maksudnya. Kalau saya berkali-kali bilang, kalau mau dibawa, mau diajak berantem segala sesuatu bisa diberantemin. Istri saya bisa berantemin saya gara-gara pencet odol di tengah sama pencet odol di belakang. Itu aja bisa. Yang ambil paket di depan siapa? Itu aja kita bisa clash. Salah naruh anduk aja satu taruh di ranjang aja bisa berantem. Nah problematika pria. Iya. Itu tapi sensitif banget loh, Pastor. Iya, bagi istri saya sensitif. Tapi kadang dia juga suka salah naruh anduk. Ya udahlah. Anyway, makanya bagi kami dari awal sebelum menikah dulu kami udah siap misalnya kita udah tahu, kita udah punya knowledge tentang problem itu. Ya sudah kita terima aja. Kadang cara laki ngelihat dan cara perempuan ngelihat, cara laki merespon keadaan, cara perempuan merespon keadaan banyak yang beda. Contoh, matanya perempuan sama laki aja beda. Istri saya minta ambilin kecap, saya nyari kecap nggak ketemu. Begitu dia bilang, ini apa? Kenapa gue nggak lihat itu di situ ya? Tahu muncul. Terus contoh, istri saya pulang ke rumah kita berdua. Dia bisa langsung buka pintu, langsung bisa buka ini, minta diambilin ini, diambilin itu. Kalau saya nyampe rumah, saya harus istilahnya dikompres dulu, decompressing. Duduk dulu, diam dulu, tarik napas, langsung mindsetnya berubah dari mindset hamba Tuhan masuk ke suami, rumah tangga, tarik napas dulu, baru masuk. Gitu. Oke. Butuh penyesuaian dulu sebentar. Karena otaknya agak beda di daerah seperti itu. Oke. Ini saya baru tahu ya. Itu aja beda. Nggak tahu para laki-laki di sini gimana rasanya itu. Biasanya kan abis nyampe naik motor, diem dulu 5-10 menit. Padahal motor udah berhenti. Tarik napas dulu, nggak masuk dulu, diem dulu, tahan dulu, pulang kerja kayak mikir dulu, tenangin diri dulu, supaya beban di kantor itu nggak dibawa masuk rumah. Napas dulu, baru ketemu anak-anak, Berubah perannya langsung dari. Karena peran kita gini, sebagai laki-laki, peran itu setiap daerah itu beda-beda. Saya di gereja, peran saya ada seorang pengkhotbah, pengajar, dan juga seorang pemimpin. Betul. Saya di rumah, peran saya harus ganti. Saya harus jadi suami, saya jadi support system yang baik, saya harus jadi kepala rumah tangga juga. Di luar, saya jadi teman orang. Peran kita berbeda-beda, mindset kita beda-beda. Saya nggak tahu, tapi rata-rata laki-laki butuh 1-2 menit untuk menyesuaikan. Biasanya. Iya. Berarti para wanita, mari kita pahami. Perempuan nggak selalu bisa sabar kok. Iya, benar. Kadang kiranya, kok kamu lelet? Bukan lelet, kita decompressing namanya. Cuma laki zaman dulu nggak tahu cara pakai bahasanya seperti apa. Sekarang anak sekarang kan udah tahu decompressing, cooling down. Istilahnya orang udah pada tahu, zaman dulu nggak ada. Cuma, kenapa bengong aja? Bukan bengong, dia lagi nenangin dirinya dia.
Tapi Pastor kan menjelaskan ya, jadinya orang lain paham. Oh iya, kadang kan kita kok diam aja ya, ada apa ya? Bukan Nah, dia kayak gitu lagi kayak nenangin dirinya dia, karena dia di kantor pasti puyeng. iya Dia nggak betul mau bawa betul. itu ke rumah. Di rumah tuh Hmm. rata-rata pria, especially yang 30, 40, 50 tahun ke atas, dia cuma mau ada ketenangan, dia cuma main ngobrol sama istri, cerita, just be himself, ngobrol sama anak-anak, kalau udah punya cucu ngobrol main sama Iya, cucunya. iya betul. Gak mau ribut lagi. Mm, mm, mm. Karena bagi banyak orang keluarga itu kayak tempat dia ngumpulin tenaganya dia, tempat di mana dia diterima sebagaimana dia adanya. Di kantor dia tidak bisa jadi apa adanya, dia harus tampil perfect, Ya, harus ngambil keputusan yang baik. So ya peran makanya akan sangat brutal kalau di rumah. Di luar dia dimarahin, di rumah dia relationship-nya berantakan, ya. kacau itu. Ya life-nya susah ya gitulah. Ini ada sebuah cerita nih, Pastor. Ya beberapa sih sama. Mungkin kita juga semua pernah ngalamin ya. Kalau hubungan pacaran misalkan nih ya, kita tanya mau makan apa gitu kan, terserah. Jawabannya terserah gitu kan. Terus oke, makan mie aja. Nggak mau mie. Loh, ini maunya apa? Katanya terserah dimakan, disuggest makan mie, jangan mie. Nasi goreng, jangan nasi goreng. Nah, ini cewek ke cowok ya. Ini sebenarnya cowok maunya bagaimana sih? Nah, apakah Pastor juga pernah waktu hubungan pacaran dulu atau mungkin saat rumah tangga pakai kata terserah? Nah, ini yang kadang susah untuk dianalisa. Ini. Saya kadang terserah kalau udah soal barang rumah tangga, seperti kamu mau obat buat kain pel yang mana, itu saya terserah. Kamu mau pakai apa namanya? Mau pakai sabun cuci yang mana, deterjen yang mana, itu terserah bagi saya. Oke. Mau pakai sikat merek apa, itu saya terserah kan. Toh saya nggak ngerti juga, nggak segitu betul, ngertinya. betul. Yang penting murah, wangi, dan juga membersihkan lemak di piring bagi saya. Saya baru agak nggak terserah pada waktu saya itu obat cuci muka, shampoo. Itu saya mulai nggak terserah tuh. Sabun saya masih terserah lah gitu. Istri saya yang rekomendasi. Ya menurut saya. Kalau yang makan tadi, kalau misalkan mau makan apa gitu. Gini, bukan itu kalau perempuan nanya ke laki banyak yang terserah, tapi banyak juga laki nanya perempuan terserah juga. Masa sih, Pastor? Banyak. Iya. Jadi mungkin dia bingung ya. It happen both ways. Itu biasanya itu isunya bisa banyak. Kadang mungkin pertanyaan harus diganti. Mungkin kadang kita dari awal harus nanya hal-hal apa yang kamu nggak mau gitu misalnya. Ada hal-hal yang kamu nggak mau, yang kamu lagi nggak pengen. Karena biasanya orang kayak gitu bisa lagi nggak pengen mikir. Jadi gini, betul. Secara mikir dia nggak mau, tapi secara insting dia tahu apa yang dia nggak mau. So menurut saya tahu apa yang nggak mau itu juga penting. Maksudnya tawaran aja mau ini nggak mau ini nggak mau ini nggak mau ini nggak mau ini nggak. Kalau dia semua nggak mau, ya at least masih tersisa hal-hal yang dia mau. Kadang istri saya gitu juga kok, nggak mau ini nggak mau itu. Nah, ya kadang kuncinya sih menurut saya pengenalan ya. Pengenalan ya, betul banget. Dan pengenalan dan juga harus ada juga kondisi badannya lagi apa. Contoh, istri saya itu kadang kalau misalnya badan lagi nggak enak atau lagi PMS, period. Moodnya lebih sulit. Ya. Setiap kali saya tanya juga dia sering terserah. Nah tapi di situ saya juga harus tahu behavior makannya dia. Saya harus observe. Dia itu kalau misal makan sapi pas lagi PMS pada waktu dia dapat sakit. Jadi logika saya pada waktu dia PMS dia harus cari makanan yang agak sehat. Disitulah pilihan saya jatuh pada restoran-restoran yang bahan makannya dimasaknya nggak terlalu berat seperti contoh restoran Jepang gitu kan. Ini bahan masakannya kan simple kan. Biasanya pada waktu saya nawarin dia mau restoran masakan apa gitu, dia langsung tahu. Saya tanya mau restoran ini nggak Jepang? Oh, itu mau deh. Karena di situ ya memang ya kepekaan suami di situ sih menurut saya sih. Betul. Ya, soalnya kadang ya saya bisa ngerti sih maksudnya. Kalau misalnya terserah terus, gini, kadang menurut saya itu kalau dari itu kalau laki ke perempuan, kalau perempuan ke laki mungkin beda. Menurut saya kalau misalnya si laki itu udah berkontribusi dengan baik di keluarganya, bekerja yang baik, melakukan yang baik, saya rasa yang kalau misalnya dia terserah terus itu juga jadi bukti bahwa jangan-jangan lakinya cuma mikir bahwa apa yang kamu mau deh, tapi yang aku mau juga. Tapi terserah kamu.
ngikut. ngikut. Ya dia tahu apa yang dia nggak mau, tapi at the same time dia mau istrinya milih. Kenapa? Karena mungkin ya laki itu biasanya mikir gitu sih, mikirnya Ikut cuma ya. yang keluarganya happy aja sih, biasanya laki Iya. gitu ya. Jadi nggak apa-apa, menurut saya kalau misalnya itu laki berfungsi dengan baik di rumah tangga, para perempuan mohon maaf, tenanglah, maksudnya itu kan dia cuma nanya aja gitu maksudnya. Oke. Coba pikirin kira-kira makanan dia suka seperti apa, ya tebakin sampai dapat juga nggak apa-apa gitu maksudnya. Iya, betul. Berarti Ya, memang butuh pengenalan lebih dalam ya ya tentang pasangan kita kira-kira terutama kan ya. biasanya kan itu kan bukan pertama kali dia makan berdua kan, Iya, maksudnya betul. dia harusnya tahu behavior makan suaminya seperti apa. Istri saya udah tahu saya tuh bukan penyuka seafood. Dia tidak pernah nanyain Tidak seafood pernah. ke saya. Dia nanya ya makan saya suka. Jadi dari bagian yang saya suka itu ya tinggal dipilih aja yang mana yang mau gitu. Ya udah. Iya. Itu sih. Pelajari dan Gitu. kenali baik-baik pasangan Anda. Ya, jadi jangan tiba-tiba marah juga kalau misalnya dibilang terserah. Siapa tahu memang dia cuma pengen aja, he just want you to be happy, kamu yang milih gitu maksudnya. Betul. Kita mikir positif aja. Terus pertanyaan selanjutnya, Esther. Bagaimana kita bisa memanage sebuah konflik agar hubungan tetap sehat? Memanagenya. Manage itu seninya banyak, tapi saya selalu ngomong berkali-kali bahwa semua dimulai dari bagaimana kita mengatur ekspektasi kita. Mengatur ekspektasi adalah seni yang nggak mudah. Gini, bahwa kita punya ekspektasi tertentu dan kadang realita menghajar kita dengan sesuatu yang tertentu juga. Nah, kekecewaan itu sangat dipengaruhi jarak antara ekspektasi dan realita. Makin jauh ekspektasi dan realita, makin kecewalah kita. Kuncinya yang harus diatur ekspektasinya. Pengharapannya harus diatur. Jangan ketinggian, jangan juga kerendahan. Oke. Jadi nomor satu, kamu juga harus sadar bahwa orang ini beda dari kamu. Kamu gak bisa expect kamu langsung ngerti. Kalau dia bete, kamu juga harus ngatur pengharapan bahwa mungkin sama dengan kamu dia juga lelah. Saya kadang kan saya di keluarga saya yang paling sering keluar kota, keluar negeri karena pelayanan. Istri saya banyak di rumah. Tapi bukan berarti saya berhak untuk kayak merendahkan kesibukannya dia ngurus rumah tangga. Karena dia kan kreatif director juga di gereja saya di New Wine. Sambil itu dia juga harus ngatur rumah tangga, bantu tim nyuci dia gitu. Saya pulang, saya tahu saya capek, dia juga capek sebenarnya. Ya kita harus have compassion untuk tim kita. Karena after all kita satu tim. Yang ketiga, kadang kita harus saat mikir, maksudnya kita lebih menghargai orangnya apa kita menghargai kemenangan kita pada waktu kita konflik. Karena sangat mungkin kamu menang konflik tapi kamu kalah di hubungannya. Sangat mungkin. So, do you appreciate the argument or you appreciate the person? Kadang ada sisi itu juga rumah tangga kalau saya lihat itu. Bahwa bisa nggak kamu sadar bahwa dalam rumah tangga kamu, di dalam keluarga kamu nggak perlu selamanya harus benar. Kita nggak perlu harus benar terus loh. Karena buat apa kita benar terus tapi rumah tangga kita kalah gitu maksudnya. Buat apa saya benar terus tiba-tiba saya tidur di sofa gitu maksudnya. Buat apa I win the battle but I lose my wife gitu. Dan kadang sebagai istri juga harus gitu. Buat apa kamu menang pertempuran tapi kamu kehilangan suamimu. Kamu perkerdil dia, kamu rendahkan dia dengan argumen-argumen kamu dan kamu dengan merasa si sok paling benar. Dua-dua laki perempuan ada sok paling benernya. Jadi ya makanya saya selalu bilang bahwa kunci untuk pernikahan hidup keduanya harus mati. Baik. Berarti ada statement yang bilang saya mau menikah untuk bahagia. Nah, itu gimana, Pastor? Kamu nggak perlu menikah untuk bahagia. Nggak perlu menikah untuk bahagia. Menikah itu, kalau kamu fokusnya bahagia, kamu akan sulit. Tapi kalau kamu fokusnya adalah Tuhan, kamu fokusnya adalah karena memang kamu mau mempertajam kasih Kristus di hidup kamu. Saling bersabar, saling mati dagingmu agar pernikahanmu hidup. Baru ada bahagia, baru ada buah. Bahagia hanyalah byproduct. Dia hanyalah buah dari banyak proses. Salah satu proses yang saya bilang adalah kematian diri kita.
sorry, ini bahasa agak poetik ya. Tapi Alkitab bilang gitu kan, bahwa jika biji tidak mati, dia tidak akan menghasilkan buah. Idenya bahwa minimal mental bujanganmu, mental menang sendirimu harus mati dalam pernikahan. Begitu mental bujanganmu mati, begitu ingin menang sendirimu mati, begitu idemu yang paling benar, rasa ideku yang paling benar itu mati, di situ pernikahan kamu hidup. Setuju. Saat pernikahan kamu hidup, diemin aja, just be consistent, lama-lama kebahagiaan akan muncul. Keren. Sobat inspirasi didengar ya. Bagus banget masukan dari Pastor L ini. Ya, jadi harus mati dulu ya semua egonya, semuanya ya Pastor ya. Saya salah satu yang akhirnya lumayan mati juga di hidup saya adalah saya menerima bahwa ide saya bukan terbaik. Dulu saya seorang sulit dengar. Tapi sekarang saya adalah salah satu pria yang cukup dengar pendapat istri saya. Bahkan saya mau nolong orang pun saya diskusi sama dia. Menurut kamu saya harus tolong dia apa enggak? Kenapa? Because ada season di mana saya mulai percaya istri saya. Dan sekarang saya percaya sama judgment-nya dia. Bukannya saya nggak punya judgment. Saya sudah punya judgment. Tapi sebelum saya ngomong dulu. Saya kira-kira ngomong gini, saya mau lakukan sesuatu. Ide saya mau gini. But what do you think? Banyak problem terbesar para laki-laki adalah karena dia nggak bisa dengar istrinya. Dan saya bisa ngerti kenapa. Kenapa sulit dengar. I really understand. Kadang perempuan-perempuan kurang ahli mengkomunikasikan perasaan mereka. Kan laki kan nggak selalu ngerti bahasa poetik seperti aku merasa bahwa orang ini jahat. Lu dasar jahatnya dari mana? Laki kan gitu kan maksudnya. Where do you get that? Perempuan juga harus belajar mengkomunikasikan. Gak mungkin perasaan muncul tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang kamu lihat yang bikin kamu ngerasa minimal dari alisnya tebel katanya dia jahat gitu maksudnya. Nah, dan juga kalau ini tips saya bagi para laki-laki gini, kalau istri kamu ngambil sebuah argumen awal-awal, kamu mungkin saya tahu akan sulit percaya. Tapi mungkin sekali-sekali kamu perlu coba dengar dan kamu perhatiin berapa tingkat kebenaran dari insting istri kamu. Tingkat ketepatannya berapa persen? Awal kamu kan sulit percaya, tapi kalau dia sekali keluar instingnya, kamu percaya dan itu benar, kepercayaan kamu akan naik. Kamu keluarin instingnya keluar lagi, makin benar, kepercayaan kamu makin naik. Dan akhirnya perlahan tapi pasti ngeliat data-data ada, kamu akhirnya bisa dengan sehat memilih mau percaya atau tidak sama dia. Istri saya ada bagian-bagian dia di mana sering meleset. Tapi ada banyak bagian dia nggak pernah salah. Jadi misalnya ada 30 judgement-nya dia. Ada 5 yang salah. Dan biasanya itu di area yang spesifik tertentu. Karena saya tahu dari background keluarga dia punya bias di situ. Tapi sisa 25-nya di area lain dia hampir nggak pernah salah. Saya tidak punya alasan untuk nggak percaya dia. Nah bagi saya itu cara saya memuaskan pikiran logis saya. Dengan sering lihat pola nasihatnya dia. Bagi laki kan simpel. Kalau misal nasihat dia jarang salah, saya nggak punya alasan untuk nggak percaya mereka, nggak percaya istri saya dong, maksudnya gitu. Ya. Nah, tapi perempuan juga harus sabar. Kalau kamu tahu insting kamu tajam dari Tuhan, kamu nggak bisa langsung teriakin dia, kamu nggak percaya aku. No, dia butuh waktu untuk percaya kamu. Kamu harus belajar earn his trust dengan cara ya kamu kasih nasihat yang jujur, kasih nasihat yang seimbang. Kadang kamu perlu kasih tahu, ya tapi kalau itu mau kamu balik ke kamu lagi. Tapi ini yang saya rasa. Alasan saya merasakan gini. Kalau kamu sering tepat, kalau misalnya udah gitu, mungkin kamu ngomong sama suami kamu, oke, gimana hasil yang tadi? Coba, let's talk about it. Kalau ternyata dia lebih banyak benernya, laki juga nggak bodoh kok. Dia akan lebih bisa percaya. Kecuali kalau egonya ketinggian ya. Betul. Tapi kalau laki-laki normal, yang egonya standar, harusnya dia happy ya. Kalau instingnya bener. Iya. Karena itu akan menjauhkan dia dari berbagai macam malapetaka. Saya banyak malapetaka yang terhindarkan karena saya dengerin istri saya. So, I have no complaints. Iya, betul. Ini para wanita bisa didengarkan tips dari Pastor L. Bagus banget untuk bisa bagaimana berikan masukan atau mungkin pendapat ya, terutama untuk suami atau pasangan. Ya. Nah, ini tadi kan kita bicara tentang relation atau hubungan ya, kepada yang sudah punya hubungan. Nah, ini kita akan ada pertanyaan dari Sobat Inspirasi nih, Pastor. Berkaitan dengan
ini belum pacaran ceritanya, Oke. atau belum ada hubungan, sedang Siap. mencari nih ceritanya. Siap. Ya. Sekarang ini kan banyak kasus yang bisa kita lihat di sosmed dan sekitar kita ini terkait menjalin sebuah hubungan. Banyak orang yang takut memulai sebuah hubungan dengan banyak parameter yang seperti, aku nggak mau deh, dia belum mapan, atau dia dari keluarga yang begini, atau pokoknya banyak pertimbangannya dalam kriteria-kriteria memilih pasangan. Nah, inilah yang menjadi pemikiran orang yang belum berhubungan atau belum siap berhubungan, karena ya ini pemikiran atau kriterianya banyak sekali. Nah, gimana nih caranya? Apa sih guidance-nya supaya yakin untuk memulai sebuah hubungan agar tidak terjebak? Kayaknya look depannya sih oke ya, tapi kalau ternyata setelah jadi bener, wah takut nih nanti jadinya begini. Nah, ini gimana, Pastor? Stop dulu, Pastor. Ini part 1 ya. Jadi jawaban ini kita akan ulas di part 2. Sobat Inspirasi, The Inspiration akan kembali di part 2 untuk bisa menjelaskan pertanyaan tadi tuh. Ini pertanyaan salah satu dari Sobat Inspirasi. Oke, sampai bertemu di part 2. Bye-bye.